Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya sangat senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan belajar bersama dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur Engkau Allah yang senantiasa menjaga, memelihara kehidupan kami. Bila kami hidup, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu mau belajar dari kebenaran kitab suci-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami semua dengan kuasa-Mu, sehingga kami benar-benar mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita membuka dan membaca kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Judul bacaan kita, Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya, dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah cerita yang sungguh luar biasa, cerita tentang Yesus di usia yang ke-12 tahun dibawa oleh orang tuanya ke Bait Allah, Yerusalem. Topik tentang pribadi Yesus selalu menarik perhatian banyak orang. Ada yang memandangnya sebagai manusia biasa, dan ada juga yang sebaliknya. Polemik tentang pribadi Yesus itu sesungguhnya telah muncul sejak abad pertama Masehi. Pada zaman itu, banyak orang memperdebatkan tentang kepribadian Yesus. Ada yang mengatakan dia manusia biasa saja, tetapi ada yang mengatakan bahwa dia benar manusia, tetapi dia juga adalah ilahi. Nah, penginjil Lukas, sahabat dari Paulus ini, begitu tertarik dan terpesona dengan pribadi Yesus. Sebagai seorang dokter yang menaruh perhatian pada catatan historis, Lukas menelusuri kehidupan Yesus melalui para saksi mata yang masih hidup.
Dia mewawancarai mereka, dia mengadakan penyelidikan tentang Yesus, dan kitab Injil Lukas mulai dia tulis tahun 60 sampai tahun 63 Masehi. Nah, perikop Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-52, ini merupakan bagian dari kitab Injil Lukas yang ditulis oleh Dr. Lukas. Nah, melalui kesempatan ini, tema khotbah kita saat ini, aku harus berada dalam rumah Bapakku. Nah, berpijak dari tema ini, mari kita kaji secara mendalam bagian Alkitab ini dengan menjawab ada 5 pertanyaan yang saya ajukan di sini. Yang pertama, apa itu rumah Bapakku? Yang kedua, mengapa Lukas menulis perkataan Yesus ini, aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Yang ketiga, apa pesan teologis Yesus bagi Maria? Dan yang keempat, apa maknanya, makna teks ini bagi kita? Dan yang kelima, apa relevansinya bagi gereja? Saudara, apa itu rumah Bapa? Banyak orang memikirkan tentang hal ini. Sebutan rumah Bapa sebenarnya bukan hal yang baru bagi bangsa Israel. Dalam kitab Perjanjian Lama, kita bisa membaca dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1. Di sana kita berjumpa dengan kata rumah Bapa. Rumah Bapa di sini menunjuk pada rumah tinggal atau rumah keluarga. Nah, Yusuf pun menggunakan kata rumah Bapa ketika dia berada di tanah Mesir. Yusuf, anak Yakub, berkata, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Di sini Yusuf menggunakan kata rumah Bapa, dan itu menunjuk pada suatu keluarga. Dia telah lupa dengan keluarganya. Dia telah lupa dengan kesukarannya karena kebaikan Tuhan yang dinyatakan baginya di tanah Mesir. Nah, pada abad pertama Masehi, Yesus pun menggunakan kata rumah Bapa. Rasul Yohanes menulis perkataan Yesus itu dalam kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 16. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Di sini, rumah Bapa menunjuk pada bait Allah di kota Yerusalem. Nah, Yesus pun menggunakan istilah rumah Bapa, dan itu menunjuk pada sorga yang kekal. Ketika dia berkata dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sampai di sini jelas, rumah Bapa merupakan kata yang lazim atau yang biasa digunakan oleh umat Israel. Kata ini menunjuk pada rumah tinggal, menunjuk pada suatu keluarga, dan Yesus mengambil istilah itu dalam pengajarannya. Rumah Bapa oleh Yesus menunjuk pada bait Allah pada satu sisi, dan juga menunjuk pada sorga yang kekal. Nah, dalam Lukas pasal 2 ayat 49, Yesus menggunakan kata rumah Bapa ketika dia berkata kepada Maria ibunya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, apa yang dimaksud oleh Yesus dengan rumah Bapakku dalam kitab Injil Lukas ini? Yesus mengatakan aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Itu sesungguhnya mau menjawab kecemasan dari Yusuf dan Maria. Mereka begitu berharap Yesus berada, tinggal di rumah mereka yang berada di Nazaret. Ketika Yesus tidak berada di sana, mereka mencarinya. Mereka begitu cemas. Jarak antara Yerusalem dan Nazaret itu 144,6 km. Dan jika ditempuh dengan berjalan kaki, itu menghabiskan waktu 30 jam. Nah, Yusuf dan Maria begitu mencemaskan Yesus. Sangat cemas. Sehingga mereka mencari dia. Dan saya pikir bukan cuma Yusuf dan Maria. Semua orang tua pasti akan cemas ketika anak mereka tidak ada di rumah. Nah, ketika Maria menyatakan kecemasannya, "Bapakku dan aku dengan cemas mencari engkau." Apa jawab Yesus? Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?"
Saudara, dari jawaban Yesus ini tersirat dua pesan. Dua pesan. Yang pertama, tidak seharusnya Maria dan Yusuf mencari Yesus. Tidak seharusnya mereka mencemaskannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mengingatkan Maria dan Yusuf bahwa dirinya harus berada di dalam rumah Bapa. Nah, apakah rumah Bapa itu menunjuk pada bait Allah di kota Yerusalem? Benar, saudara sekalian. Pada satu sisi memang demikian ketika Yesus sedang berada di bait Allah Yerusalem. Pada sisi yang lain, ada kalimat yang menarik untuk kita kaji, untuk kita telusuri, untuk kita dalami di sini dari perkataan Yesus. Tidakkah kamu tahu? Dari kalimat ini, Yesus sesungguhnya mengingatkan Maria dan Yusuf bahwa seharusnya mereka tahu. Seharusnya mereka tahu. Seharusnya mereka tahu bahwa Yesus berada di dalam rumah Bapa. Saudara, Bapa yang dimaksud di sini tentu saja tidak menunjuk pada Yusuf. Bapa yang dimaksud di sini menunjuk pada Bapa surgawi. Jadi Yesus tidak sedang berbicara tentang bait Allah semata, tetapi Yesus berbicara tentang hubungan antara dirinya dan Bapa surgawi. Nah, Lukas lewat tulisannya ini mengajak pembaca berpikir, apa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Yesus ini? Yesus tidak menyebut rumah Bapa, tetapi rumah Bapakku. Nah, rumah adalah tempat tinggal. Dan bangsa Israel memahami Tuhan Allah berkenan hadir dalam bait Allah ketika umat mencarinya. Masih ingat ketika Tuhan menjumpai Salomo dalam mimpinya. Dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 16, Tuhan mengatakan bahwa mataku dan hatiku ada di sana, di dalam bait Allah. Ini menggambarkan relasi Tuhan Allah dan umatnya. Tuhan mau dijumpai oleh mereka yang mencarinya. Nah, Yesus menyebut rumah Bapakku. Ini menggambarkan relasi Bapa dan Yesus Kristus. Inilah dimensi keilahian yang tidak dilihat oleh Maria dan Yusuf serta alim ulama kala itu. Alim ulama di sini dalam bahasa Yunaninya adalah didaskalos, artinya teacher, pengajar, guru. Dan umumnya adalah ahli-ahli Taurat. Mereka mengajar tentang ketuhanan, mereka mengajarkan tentang agama Yahudi. Nah, mereka bersoal jawab dengan Yesus di bait Allah. Dimensi keilahian Yesus tidak mereka lihat. Ini juga yang tidak bisa dilihat oleh dunia ini. Karena itu, bagi mereka, bagi dunia, Yesus hanyalah manusia biasa. Yesus hanyalah nabi. Yesus dalam catatan sejarah, sejarawan di abad pertama dan kedua disebut manusia bijaksana. Orang tidak melihat sisi keilahian Yesus. Nah, kitab Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-52 memberikan pencerahan kepada kita. Yesus bukan sekedar manusia berbabakan Yusuf. Yesus itu ilahi dengan Bapa di surga. Jadi ketika Yesus menyebut rumah Bapakku, Lukas sesungguhnya sedang mengarahkan kita untuk melihat sisi keilahian dari Yesus. Ya, ada juga yang mengatakan sisi misteri mesianik atau rahasia mesianik. Orang bisa saja katakan Yesus manusia. Anda bisa saja katakan Yesus nabi. Orang bisa saja katakan, para sejarawan umumnya pada abad kedua mengatakan dia manusia bijaksana. Tetapi ada sisi misteri ilahi dalam diri Yesus yang tidak mereka lihat. Nah, kalau kita membaca kitab Injil Lukas, malaikat Tuhan telah membuka tabir tentang sisi keilahian Yesus ini ketika mereka, para malaikat ini, menjumpai para gembala di padang Efrata.
Dalam Lukas pasal 2 ayat 11, malaikat mengucapkan kalimat ini, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Yusuf dan Maria tahu itu, tahu tentang hal ini, karena para gembala menjumpai Yusuf dan Maria dan menyampaikan tentang hal ini, memberikan kesaksian tentang malaikat yang menjumpai mereka di padang Efrata, yang mengatakan Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan. Jadi berita tentang ketuhanan Yesus itu sebenarnya disampaikan pertama kali oleh malaikat Tuhan. Nah, itulah sesungguhnya maksud Yesus dengan kalimat, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Kalimat ini dapat dipahami jika kita mengingat perkataan malaikat di padang Efrata bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Kristus. Jadi rumah Bapakku di sini jelas Bait Allah, dan rumah Bapakku juga menunjuk pada sorga, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Bapa. Sorga adalah tempat yang penuh dengan damai sejahtera. Nah, saudara sekalian, mengapa penginjil Lukas menulis perkataan Yesus, "Aku harus berada di dalam rumah Bapakku"? Pertama, ya, harap kita ikuti ini. Yang pertama, Lukas mau menunjukkan keunikan pribadi Yesus. Bapaknya secara jasmani Yusuf. Ketika Yesus menyebut rumah Bapakku, itu yang menarik untuk ditelusuri. Yang kedua, Lukas mau menunjukkan sisi keilahian Yesus dalam hubungannya dengan Bapa Surgawi. Itu maksud Lukas, mencatat apa yang dikatakan oleh Yesus, "Aku harus berada di dalam rumah Bapakku." Yang ketiga, Lukas menunjukkan perkataan Yesus ini agar kita memahami kemanusiaan dan keilahiannya dan hanya menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, selanjutnya, apa sesungguhnya pesan yang Yesus mau sampaikan kepada Maria, kepada Yusuf, kepada alim ulama kala itu ketika dia mengatakan, "Aku harus berada di dalam rumah Bapakku"? Saya mencatat 3 hal di sini. Yang pertama, Maria dan Yusuf tidak usah mencemaskan diri Yesus. Sebab sebagai anak, Yesus selalu berada dalam rumah Bapa, rumah yang penuh dengan damai sejahtera. Yang kedua, Maria harus paham dan mengingat pribadi Yesus yang sesungguhnya. Pada satu sisi, dia adalah manusia, firman menjadi manusia, tapi pada sisi yang lain, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, Yesus harus dilihat dalam relasinya dengan Bapa Surgawi, tidak berdiri sendiri. Nah, lalu apa maknanya bagi kita? Saya mencatat di sini ada 3 hal penting di sini. Yang pertama, berita Lukas tentang Yesus itu mendorong kita lebih bersungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus dan memberitakan iman kita itu. Memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, berita Injil ini memotivasi kita mengikuti teladan Yesus yang Dia berikan selagi hidup di dunia ini. Pengajarannya yang kudus dan mulia adalah kasih agape, mengasihi sekalipun disakiti, mengasihi sekalipun dimusuhi. Yang ketiga, berita ini mendorong kita membangun relasi yang baik dengan sesama, sebagaimana Kristus harus selalu berada di dalam rumah Bapa. Relasi yang baik itu berdampak pada hadirnya damai sejahtera. Saudara, sekarang mari kita refleksikan berita kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan bergereja. Misi gereja memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, masihkah kita penuh semangat dan gairah memberitakan tentang Yesus? Ataukah kita ini ibarat benih yang ditabur di tengah-tengah semak berduri, di mana kita
dihimpit oleh keserakahan dan tipu daya kekayaan. Rumah Bapa. Sudahkah gereja menjadi tempat yang menyenangkan dan menghadirkan damai sejahtera? Itu adalah refleksi kita terkait dengan berita Rumah Bapakku. Kemudian, apakah setiap keluarga Kristen telah mendidik anak-anak mereka lebih akrab dengan rumah Bapa Surgawi di bumi ini? Ataukah sebaliknya, gereja lalai melaksanakan hal ini? Kita sebagai gereja harus mempersiapkan umat Allah, menyongsong kedatangan Yesus kembali dalam kemuliaannya. Dan di sana kita akan disambut oleh Yesus untuk memasuki rumah Bapa yang kekal dan mulia itu. Terpujilah Yesus Kristus atas firman-Nya. Amin.